Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu cara untuk meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menuntut ilmu seperti yang antum lakukan saat ini. Baik, santri-santri sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah udah siap semua ya. Sebelum mulai, seperti yang Ustadz katakan minggu kemarin, setarap antum semuanya berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran dan mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu ini. Baik, bismillah, niatkan untuk menuntut ilmu sehingga dengan ilmu tersebut antum bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Baik, udah siap semua ya? Bismillah. Udah ada bukunya semua? Ada ya? Ada? Baik. Ya, bukunya Hukum dan Adab Islam. Ya. Udah siap semua ya? Buku catatannya udah siap? Nah, siapkan pulpen atau pensil. Baik. Insyaallah hari ini kita belajar bab yang pertama. Dibuka bukunya, dilihat bab pertama. Sudah dilihat? Ya, dibuka dulu bukunya. Udah? Nah, coba dengarkan dulu semuanya. Pertemuan sebelumnya ya, Ustadz udah berbicara kemarin tentang keutamaan akhlak ya. Tentang akhlak dan keutamaan akhlak. Kita tahu bahwasanya akhlak merupakan salah satu ibadah ya yang bisa menghantarkan kita kepada surga. Nah, seperti hadis yang kemarin ya, kita pelajari bahwasanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa untuk berakhlak yang mulia, maka kata Rasulullah orang tersebut adalah orang yang paling Rasulullah cintai dan paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah di mana? Di akhirat kelak, yaitu di surga. Nah, insyaallah hari ini materinya tentang pondasi dasar ketika seseorang itu ingin berakhlak ya dan beribadah secara umum. Nah, pondasi dasar seseorang untuk beribadah ya, yaitu kita lihat judulnya yang pertama ini, babnya ikhlas dan muraqabah. Ikhlas ya. Jadi pondasi dasar seseorang untuk beribadah kepada Allah itu adalah ikhlas ya, karena ikhlas merupakan syarat diterimanya amal ibadah ya, syarat diterimanya amalan ya. Kalau tidak ikhlas maka amalannya tidak diterima dan amalannya sia-sia. Nah, semuanya sudah siap buku tulisnya? Sudah ya, lihat bukunya tentang ikhlas dan muraqabah. Siapkan buku tulisnya. Tulis ya. Poin pertama, pengertian ikhlas. Baik. Tulis semuanya. Poin pertama, pengertian ikhlas dan muraqabah. Yang pertama, pengertian ikhlas. Poin pertama, pengertian ikhlas dan muraqabah. Baik. Yang pertama, ikhlas. Apa itu ikhlas? Tulis. Ikhlas adalah
memurnikan niat dalam beribadah hanya untuk Allah. Tulis semuanya. Ikhlas memurnikan niat dalam beribadah hanya untuk Allah. Nah, bagaimana memurnikan niat? Ya, niat berarti niatnya di sini apa? Niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang dilakukan, itu ya. Nah, pengertian ikhlas adalah memurnikan niat di dalam beribadah kepada Allah, ya, hanya untuk Allah, ya. Jadi ketika beribadah, kita niatkan sebelum beribadah adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang dilakukan. Inilah yang dinamakan ikhlas, ya. Ikhlas dalam beribadah adalah keinginan seorang hamba, ya, dengan ibadah yang dilakukan itu bisa mendekatkan dia kepada Allah. Ya. Nah, ditulis dulu pengertian ikhlas dan muraqabah. Yang pertama, pengertian ikhlas. Udah paham semua ya? Ikhlas apa tadi? Memurnikan niat dalam beribadah kepada Allah, ya. Bagaimana niatnya? Yaitu ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang dilakukan. Nah, yang kedua adalah pengertian dari muraqabah. Tulis. Muraqabah. Tulis, muraqabah adalah merasa selalu diawasi Allah. Ya. Baik, ditulis dulu semuanya. Sudah? Sudah ditulis? Naam. Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata Ustaz tadi, pondasi dasar ketika seseorang ingin beribadah dan terlebih khususnya, ya, pelajaran kita yaitu akhlak. Ketika seseorang berakhlak itu adalah pondasi dasarnya adalah ikhlas, sehingga apa yang dia lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi ketika dia berakhlak yang mulia, ya, itu dengan akhlak yang mulia tadi dia bisa menghantarkan kepada pahala yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia surga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam hadis bahwasanya barang siapa yang berakhlak yang mulia maka Rasulullah menjamin baginya surga di atas, ya, surga yang paling atas, ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah muraqabah, adalah sesuatu yang bisa membantu kita untuk senantiasa berakhlak yang mulia, ya. Ketika seseorang merasa selalu diawasi oleh Allah, maka dia akan berusaha untuk apa? Berakhlak yang bagus, berakhlak yang mulia, karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah, ya. Maka dua poin ini, ikhlas dan muraqabah, adalah dasar ketika kita ingin beribadah dan berakhlak yang mulia. Baik. Paham semua? Paham? Nah, jadi, ya,
sebelum kita memulai sebuah kegiatan atau terlebih khususnya ibadah, maka perhatikan ini ya, perhatikan yang namanya keikhlasan ya. Seperti halnya yang antum lakukan sekarang ya, menuntut ilmu, maka niatkan di dalam hati, apa niatnya? Niat supaya ikhlas apa? Ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang dilakukan ya. Jadi ketika antum melakukan sebuah aktivitas atau sebuah ibadah lebih khususnya ya, terlebih khusus lagi misalkan yang akan kita pelajari nanti yaitu akhlak, maka ikhlaskan niatnya ya, ikhlaskan niatnya, niatkan supaya ibadah yang kita lakukan ini apa? Bisa mendekatkan kita kepada Allah ya. Paham semua? Paham ya? Ya, tentang ikhlas ya. Jadi ketika kita ingin ya berakhlak yang mulia, maka ikhlaskan niat dulu ya. Jangan sampai ya sikap kita, perbuatan baik kita kepada orang itu hanya ingin dipuji orang sehingga apa yang kita lakukan itu sia-sia dan tidak bernilai pahala ya. Jadi ini penting ya. Pahami semua tentang ikhlas ya. Baik. Nah, sekarang poin yang kedua, tulis dalil tentang ikhlas. Dalil tentang ikhlas ya. Tadi tulis. Nah, dalil. Apa artinya dalil? Dalil itu bukti ya. Bukti di dalam Al-Quran atau Sunnah yang menunjukkan perintah untuk berbuat ikhlas ya. Jadi dalil ini bukti atau petunjuk ya, yang terdapat di dalam Al-Quran atau Sunnah dan hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan perintah untuk berbuat ini ikhlas ya, perintah untuk mengikhlaskan niat di dalam beribadah. Baik, yang pertama, dilihat bukunya. Dilihat bukunya. Dalil yang pertama, sudah dilihat bukunya? Nah, kita baca ya. Baca sama-sama nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dilihat bukunya, wa ma umiru, dilihat baca. Wa ma umiru illa liya'budullaha, dibaca, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Baca. Nah. Nah, garis bawahi mukhlishina lahuddin ya. Garis bawahi kata mukhlishina lahuddin. Apa artinya mukhlisin? Dengan memurnikan ya. Dengan mengikhlaskan niat ya. Kita baca artinya, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa, kecuali, liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mukhlishina lahuddin ya. Jadi di sini perintah kepada para hamba untuk menyembah Allah. Nah, kemudian perintah selanjutnya, ketika seseorang itu menyembah Allah, maka dia harus apa? Mukhlishina lahuddin, yaitu apa? Memurnikan ketaatan kepadanya ya. Lihat artinya di bawahnya, memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agama ya. Jadi ayat ini dalil ya, dalil tentang ikhlas ya. Tulis di sampingnya ayat ini ikhlas, tulis. Jadi antum tahu bahwasanya ayat ini tentang ikhlas ya. Dalil pertama tentang ikhlas, tulis. Dalil pertama tentang ikhlas yang di buku ya. Nah,
Saya jelaskan lagi, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan, ya, jadi manusia, hamba-hamba Allah itu tidaklah diperintahkan kecuali apa? Untuk liya'budullah, ya, beribadah kepada Allah. Bagaimana beribadahnya? Mukhlisina lahud din, yaitu dengan mengikhlaskan atau memurnikan ketaatan kepada Allah, ya. Seorang hamba dengan ibadah yang dia lakukan itu benar-benar ingin mendekatkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang pertama yang ada di buku. Yang kedua, lihat bawahnya lagi, ya, ayat yang selanjutnya. Kita baca sama-sama. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Naam. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Nah, garis bawahi mukhlishan. Mukhlishan lahu dini. Garis bawahi mukhlishan lahu dini, ya. Qul, apa artinya qul? Katakanlah. Qul, katakanlah. Allaha a'budu, hanya Allah saja yang aku sembah, ya. Hanya Allah saja yang aku sembah. Di sini perintah untuk mengatakan bahwasanya yang berhak disembah itu adalah Allah. Kemudian apa? Mukhlishan lahu dini, ya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ya, di dalam menjalankan agama. Ini dalil yang kedua. Tulis di sampingnya ikhlas. Atau kalau misalkan mau antum singkat, dalil 2 ikhlas. Sudah? Dalil yang kedua tentang ikhlas, ya, yaitu perintah untuk menyembah Allah dan ikhlas di dalamnya. Sudah? Yang ketiga, antum lihat halaman selanjutnya, ya. Halaman selanjutnya yang paling atas. Innamal a'malu binniyati. Nah, lihat itu di halaman 6, dalil yang paling atas. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya. Lihat. Tulis di sampingnya itu dalil ketiga tentang ikhlas di dalam buku ini, ya. Nah, lihat lagi, dilihat dalilnya. Saya bacakan, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baca sama-sama, innamal a'malu binniyati. Nah, innamal a'malu binniyati. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya al-a'mal, semua amalan, ya, segala amal perbuatan itu binniyati, tergantung pada niatnya. Lihat artinya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Ya, maksudnya apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Lihat selanjutnya. Sesungguhnya semua orang itu, ya, akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya, likulli imri'in ma nawa. Nah, setiap orang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya. Jadi sebuah ibadah itu bisa bernilai pahala, ya, sesuai dengan niat, ya, dan bisa bernilai dosa ketika apa? Diniatkan dengan niat yang salah. Misalkan sujud itu adalah ibadah, ya enggak? Sujud adalah ibadah. Ketika seseorang sujud dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu akan bernilai ibadah, ya. Akan tetapi, ya, ketika seseorang sujud
akan tetapi sujudnya niatnya untuk menyembah berhala misalkan, maka ini akan mendapatkan dosa, dan termasuk salah satu dosa yang besar, yaitu adalah syirik ya. Dosa yang besar adalah syirik. Salah satu dosa yang paling besar adalah syirik. Maka ibadahnya boleh sama, akan tetapi yang membedakan itu adalah niat ya. Yang membedakan sebuah ibadah itu adalah niat ya. Jadi nilai dari sebuah ibadah bukan tergantung kepada banyaknya ibadah yang dia lakukan, akan tetapi tergantung kepada niat yang dia niatkan di dalam hati ya. Bisa jadi amalan yang dia lakukan walaupun itu banyak ya misalkan, akan tetapi niatnya untuk dipuji orang lain, maka amalan yang tadi tidak bernilai ibadah, malah bernilai dosa ya, karena ibadah yang dia lakukan tidak untuk Allah ya. Dan bisa jadi ibadah ya, yang dia lakukan itu sedikit, akan tetapi di dalamnya dia ikhlas kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang dia lakukan, maka ibadah yang dia lakukan walaupun sedikit maka bernilai besar di sisi Allah. Paham ya? Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang apa? Inti dari sebuah amalan, yaitu apa? Inti dari sebuah amalan adalah apa? Niat ya. Ingat, inti dari sebuah amalan itu niat ya. Tulis di samping hadisnya ya. Di samping hadisnya tulis inti dari sebuah amalan adalah niat ya. Tulis di samping hadisnya ya. Penjelasan dari hadisnya, inti dari sebuah amalan adalah niat ya. Inti dari sebuah amalan adalah niat ya. Paham ya kata-kata ini? Inti dari sebuah amalan adalah niat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, nilai dari sebuah ibadah itu akan berbeda-beda tergantung kepada niat yang diniatkan seseorang. Paham ya? Paham semuanya? Paham. Nah. Kemudian yang keempat di bawahnya, lihat. Di bawahnya lagi dari hadis yang tadi kita baca, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Dilihat hadisnya, kita baca sama-sama ya. As'adun nasi. Baca, as'adun nasi. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Nah, garis bawahi khalisan min qalbihi. Nah, garis bawahi juga as'adun nasi bi syafa'ati. As'adun nasi bi syafa'ati. Nah, ini dalil tentang ikhlas ya. Dalil tentang ikhlas dan juga merupakan dalil tentang keutamaan dari ikhlas. Tulis di sampingnya dalil ikhlas ya. Koma keutamaan. Nah, jadi ini dalil tentang ikhlas, perintah untuk ikhlas, dan di dalamnya terdapat keutamaan ikhlas ya. Sudah ditulis? Ini dalil tentang ikhlas dan keutamaannya.
Nah, kita baca hadisnya. Lihat, as'adun nasi bi syafaati. Kata Rasulullah, as'adun nasi, orang yang paling bahagia, ya, orang yang paling bahagia bi syafaati, dengan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Ya, jadi orang yang paling bahagia, ya, yang mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat. Siapa? Man, siapa yang qala la ilaha illallah, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Ya. Jadi keutamaan orang yang ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah apa? Orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalil yang keempat ini, di sini ada keutamaan ikhlas. Keutamaan ikhlas, yaitu apa? Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya, maka apa? Akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu syafaat? Ya, ketika, ya, pada hari kiamat, ya, para manusia itu berada pada kondisi yang sangat berat, ya. Antum tahu, ya, matahari didekatkan di atas kepala manusia, ya. Kemudian para manusia itu apa? Berkumpul di dalam sebuah tempat, ya. Dan mereka menunggu sangat lama, ya, sampai datang syafaat dari Rasulullah. Syafaat itu adalah ketika Rasulullah meminta kepada Allah agar hamba-hamba Allah ini dimudahkan urusannya di hari kiamat. Nah, jadi keutamaan ikhlas adalah barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Ya. Nah, tulis, ya. Ini jadi dalil yang keempat, ya. Dalil yang keempat di buku tentang ikhlas, yaitu apa? Orang yang paling bahagia, kata Rasulullah, dengan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah, di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya, ya. Maka ia akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa itu syafaat tadi? Syafaat adalah ketika Rasulullah, ya, memohon kepada Allah agar hamba yang diberikan syafaat tadi dimudahkan urusannya di hari kiamat. Saya hapus, ya. Saya lanjut ke poin yang ketiga, dalil tentang muraqabah nanti. Ya. Jadi dalil tentang ikhlas, ya, di buku ini ada 4, ya. 2 yang pertama di buku 1-2, kemudian halaman selanjutnya 1-2. Jadi ada 4, ya. Dan yang keempat ini di dalamnya terdapat keutamaan ikhlas. Ya.
Nah, poin yang ketiga, dalil tentang muraqabah. Dalil tentang muraqabah. Nah, lihat di buku, dalil yang pertama, ayat yang ketiga ya. Setelah yang terakhir kita baca tadi di halaman yang kelima. Lihat di situ yang ketiga, ayat yang ketiga yaitu qul in tukhfu. Ya, tulis di situ di sampingnya dalil muraqabah ya. Dalil muraqabah. Tulis di samping ayatnya, di samping ayat qul in tukhfu ma fi sudurikum. Dilihat bukunya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Ya. Ada di sampingnya tulis dalil tentang muraqabah. Dalil muraqabah. Dalil yang pertama muraqabah. Nah, kita baca sama-sama. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Nah, baca lagi. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Au tubduhu ya'lamhu Allah. Au tubduhu ya'lamhu Allah. Garis bawahi ya'lamhu Allah. Garis bawahi ya'lamhu Allah. Ya, yang paling akhir. Ya'lamhu Allah. Nah, kita artikan dulu. Qul, katakanlah, in tukhfu, jika kamu menyembunyikan ya, tukhfu itu artinya menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian tampakkan ya. Tubduhu itu artinya kalian tampakkan ya, kalian keluarkan, maksudnya apa-apa yang kita kerjakan atau niatkan, apa yang disembunyikan di dalam hati ataupun yang kita keluarkan ya, yang tampak, ya'lamhullah ya, yang antum garis bawahi tadi, ya'lamhullah itu artinya Allah mengetahuinya. Tulis di bawah ya'lamhullah, Allah mengetahuinya ya. Halaman yang pertama, yang 5. Halaman yang kelima ya, kita balik lagi tadi ya, setelah yang kedua tentang ikhlas tadi. Nah, yang ketiga ini tentang muraqabah. Ya, halaman 5. Yang pertama ini tentang ikhlas. Yang kedua tentang ikhlas. Yang ketiga ayatnya tentang muraqabah. Ya. Dilihat bukunya. Nah, yang ketiga ini ya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhullah. Nah, ini dalil tentang muraqabah ya. Tentang muraqabah. Nah, sudah dapat semuanya ya ayatnya. Nah, jadi tadi ayatnya tentang menjelaskan tentang apa-apa yang kita lakukan ya, entah itu tersembunyi di dalam hati atau tidak ada orang lain yang mengetahuinya, atau kita tampakkan, autu beduhu, atau kita tampakkan orang lain tahu, ya'lamhullah, maka itu semua Allah mengetahuinya. Ini dalil tentang muraqabah. Apa tadi artinya muraqabah? Merasa selalu diawasi oleh Allah ya. Ketika ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita sembunyikan, dan mengetahui apa yang kita tampakkan, maka kita sadar bahwasanya Allah selalu mengetahui apa yang kita
lakukan. Nah, ketika kita mengetahui dalil ini, ya ayat ini, maka akan tumbuh apa? Muraqabah, perasaan merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya, jadi ayat ini tentang apa? Muraqabah. Ya. Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, paham ya ayatnya? Nah, kemudian dalil yang kedua di bawahnya, ya. Dalil yang kedua dilihat yang di bawahnya, dalil kedua tentang muraqabah. Dalil kedua tentang muraqabah. Innallaha la yakhfa. Nah, itu ya ayatnya. Innallaha la yakhfa alaihi. Sudah dapat? Tulis di sampingnya dalil muraqabah, dalil yang kedua. Kalau antum mau ya di buku catatannya tulis di sininya ya. Yang satu ini awal ayatnya atau awal hadis misalkan. Kayak yang ini. Dalil yang kedua, innallaha la yakhfa alaihi. Jadi antum tulis di buku catatannya tadi awal dari ayat atau hadis ya tentang dalil yang bersangkutan. Dalil tentang muraqabah tadi. Yang pertama, qul in tukhfu, tulis. Ya, nanti yang selanjutnya ini antum lihat ke buku ya. Tadi sudah antum tandai juga di buku ya, dalil tentang ikhlas. Jadi antum bisa langsung lihat di sini ya dalilnya. Qul in tukhfu. Nah, dalil yang kedua tentang muraqabah, qul in tukhfu. Baca sama-sama. Afwan, innallaha la yakhfa ya, dalil yang kedua, innallaha la yakhfa. Baca sama-sama. Innallaha la yakhfa alaihi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis samai. Tulis garis bawahi innallaha la yakhfa alaihi. Ini ya. Innallaha la yakhfa alaihi, garis bawahi. Artinya inna sesungguhnya Allah, innallaha sesungguhnya Allah la yakhfa alaihi. Tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. La yakhfa alaihi artinya tidak ada yang tersembunyi dari Allah ya. Syai'un, sesuatu pun, fil ardi, di dalam, di bumi, wala fis samai, dan tidak pula di langit ya. Jadi tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari Allah ya. Pasti Allah mengetahui, maksudnya apa-apa yang ada di bumi dan di langit ya. Jadi dalil kedua tentang muraqabah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. La yakhfa, tidak tersembunyi. Tidak tersembunyi sesuatu hal pun dari Allah. Maksudnya apa? Allah pasti mengetahuinya. Nah, apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, paham? Nah, jadi ketika kita mengetahui ayat ini bahwasanya tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari Allah, maka kita sadar ya, kita pasti diawasi oleh Allah. Maka muraqabah ya, selalu merasa diawasi oleh Allah. Baik. Yang ketiga, halaman selanjutnya, halaman 6. Halaman yang ke-6, ya, dalil yang paling bawah ya. Paling bawah, innallaha la yanzuru. Yang halaman 6 yang paling bawah. Sudah dilihat?
Baca sama-sama ya. Innallaha la yanzuru. Ini hadis ya, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Nah, wa amwalikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk dan harta kalian. Walakin, akan tetapi Allah memandang apa? Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah memandang apa? Hati dan amalan kalian. Dalil ini juga bisa dimasukkan ke dalam dalil tentang ikhlas ya. Jadi Allah melihat kepada hati dan amalan seorang hamba. Nah, jadi tulis di sampingnya dalil tentang muraqabah. Dalil tentang muraqabah dan ikhlas. Nah, jadi hadis ini juga bisa tentang ikhlas. Karena apa? Karena Allah apa? Memandang hati, ya, memandang hati seseorang dan amalan yang dia lakukan, bukan paras ataupun harta yang dimiliki seseorang. Jadi hadis ini tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang kepada rupa atau bentuk postur tubuh seseorang, wa amwal dan harta seseorang, akan tetapi Allah apa? Melihat kepada hati dan amalan yang dia lakukan ya. Hati dan amalan yang dia lakukan. Baik, yang keempat, dalil yang keempat, yang terakhir, halaman 7. Halaman 7 yang paling atas ya, hadis halaman 7 yang paling atas. Dilihat, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Nah, jadi ketika seseorang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun dia berada, maka dia harus merasa bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengawasi dia, sehingga dia bisa untuk bertakwa dimanapun dia berada. Ittaqillah, bertakwalah. Apa itu bertakwa? Takwa adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, ini takwa. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian perintah Rasulullah di hadis selanjutnya, wa'at bi'is sayyi'ah al hasanah. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan iringilah sebuah perbuatan buruk ya, al hasanah, dengan apa? Dengan kebaikan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan kepada kita sebuah akhlak ya. Ketika kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah, maka kata Rasulullah SAW untuk menutupi kesalahan tadi, maka iringilah perbuatan buruk tadi atau kesalahan tadi dengan perbuatan yang baik, al hasanah tamhuha, maka perbuatan yang baik ini bisa menghapus dosa dari keburukan yang kita lakukan. Jadi ketika seseorang itu khilaf dan berbuat salah, maka iringilah perbuatan salah tadi dengan perbuatan yang baik ya.
Ini perintah kedua dari Rasulullah. Perintah pertama tadi adalah bertakwa kepada Allah. Kemudian ketika seseorang sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, dan ketika suatu saat dia berbuat kesalahan, yang namanya manusia ya pasti ada kesalahan yang dia lakukan ya setelah dia berusaha untuk bertakwa. Maka kata Rasulullah, apa solusinya? Solusinya adalah ketika dia berbuat salah, maka iringilah kesalahan tadi dengan perbuatan baik, al-hasanah ya. Iringilah perbuatan buruk atau kesalahan tadi dengan perbuatan yang baik ya, sehingga perbuatan yang baik tadi bisa menghapus kesalahan yang dia lakukan, bisa menghapus dosa yang dia lakukan ya. Kemudian apa kata Rasulullah di akhir hadis? Wa khaliqin nasa, dilihat bukunya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ya. Dan pergaulilah ya manusia dengan akhlak yang baik. Ya, ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini ada 3 perintahnya. Ya, yang pertama apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, ketika seseorang tadi sudah berusaha untuk bertakwa, kemudian suatu saat dia melakukan kesalahan, maka apa perintahnya ketika dia melakukan kesalahan? Iringilah kesalahan tadi dengan perbuatan yang baik ya, perbuatan yang baik. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa khaliqin nasa, dan pergaulilah manusia ya. Ketika kita bersosialisasi dengan manusia, maka pergaulilah mereka dengan bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik ya. Jadi ini 3 hal yang diperintahkan Rasulullah di dalam hadis ini ya. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, kemudian yang kedua mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, dan yang terakhir adalah berakhlak yang mulia. Tulis di bawahnya dalil yang keempat ini 3 perintah Rasulullah. Apa perintahnya? Yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, adalah mengiringi perbuatan buruk. Jadi ketika suatu saat seorang hamba itu khilaf dan berbuat salah, maka dia segera untuk mengiringi perbuatan buruk tadi dengan sebuah kebaikan ya. Dan kebaikan ya, termasuk dalam kebaikan adalah meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia. Ketika kita berbuat salah ya, berbuat sebuah dosa, misalkan perbuatan dosa, maka iringi dengan kebaikan ya. Segera iringi dengan kebaikan. Yang pertama yang kita lakukan adalah ketika kesalahan tadi adalah kesalahan kita kepada Allah, maka iringi dengan istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah. Ketika kesalahan tadi ya, perbuatan buruk tadi kita lakukan kepada manusia, maka segera iringi dengan permintaan maaf, dan iringi selanjutnya dengan perbuatan baik lainnya, misalkan dengan memberi sebuah hadiah misalkan ketika kita berbuat kesalahan kepada manusia. Nah, yang ketiga, yang terakhir, perintah untuk berakhlak yang bagus. Nah, udah, jadi ini ya, di dalil yang terakhir tentang hadis, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan iringilah perbuatan buruk ya, ketika seseorang berbuat salah dengan perbuatan baik, dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa, perintah untuk berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik ya.
perintah untuk berakhlak yang bagus. Nah, ini penjelasan dari dalil yang keempat tentang muraqabah ya. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Nah, sampai di sini ya materi hari ini. 3 poin. Yang pertama pengertian ikhlas dan muraqabah. Kemudian yang kedua dalil tentang ikhlas. Ada 4 tadi. Dan yang ketiga adalah dalil tentang muraqabah. Ada 4 dan penjelasannya. Nah, sampai di sini ya materi kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dan kita pelajari diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz mohon maaf kalau ada terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.